Halo semuanya, kembali lagi pada video saya. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai pemotongan PPh pasal 22. Pendahuluan, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh, salah satunya adalah PPh pasal 22. PPh Pasal 22 memiliki peran penting karena bersifat sebagai withholding tax, di mana pihak tertentu ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut atau memotong pajak pada saat transaksi berlangsung. Pemotongan ini umumnya terjadi dalam transaksi perdagangan barang tertentu, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah seperti BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta. Tujuan presentasi ini adalah untuk memahami ketentuan perpajakan terkait PPh Pasal 22, mengetahui pihak-pihak yang berperan sebagai pemungut dan wajib pajak, menjelaskan mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 22. Yang terakhir, mengetahui tarif serta objek yang dikenai PPh Pasal 22. Adapun definisi pajak penghasilan Pasal 22. Pajak penghasilan Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh badan tertentu atas transaksi perdagangan barang yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemungutan ini bersifat final maupun tidak final, tergantung jenis transaksi dan pihak yang terlibat. Bendahara Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Badan-badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan wajib pajak badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak penghasilan atas penjualan. Pemungut PPh Pasal 22. Yang pertama adalah Bank Devisa dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas objek PPh Pasal 22 impor barang. Yang kedua, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, ada bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat, ada kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Yang kelima ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi PT Pertamina Persero, PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero, PT Perusahaan Gas Negara Persero, TBK, PT Telekomunikasi Indonesia Persero, TBK, PT Garuda Indonesia Persero Tbk, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk, PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Adi Karya Persero Tbk, PT Hutama Karya Persero, PT Krakatau Steel Persero. Yang kedua ada bank-bank badan usaha milik negara berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Yang keenam ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Yang ketujuh ada industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.
Kita lanjut, wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut pajak penghasilan pasal 22 saat penjualan. Yang pertama ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri, semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Yang kedua ada agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang ketiga ada produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang keempat ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Yang kelima, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03 2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang keenam ada pihak lain yaitu marketplace pengadaan atau retail daring pengadaan yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi melalui sistem informasi pengadaan yang telah ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan atau jasa pemerintah atau yang telah ditetapkan oleh pejabat instansi pemerintah yang bertugas untuk membuat pedoman pengadaan barang dan atau jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 atau PMK 03 Tahun 2022. Yang ketujuh ada pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan atau pelaporan pajak penghasilan atas penjualan, seperti emas, perhiasan, dan atau emas batangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tarif pajak penghasilan pasal 22. Besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama atas impor, yang menggunakan angka pengenal importir atau API sama dengan 2,5% dikali nilai impor, dan non-API sebesar 7,5% dikali nilai impor, yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah atau BUMN atau BUMD, sama dengan 1,5% dikali harga pembelian atau tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu yang pertama, kertas sama dengan 0,1% dikali DPP PPN atau bersifat tidak final. Yang kedua, ada semen sama dengan 0,25% dikali DPP PPN bersifat tidak final. Yang ketiga ada baja 0,3% dikali DPP PPN bersifat tidak final. Yang keempat otomotif sama dengan 0,45% dikali DPP PPN atau bersifat tidak final. Yang keempat atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur agen bersifat final selain penyalur agen bersifat tidak final. Yang kelima, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sama dengan 0,25% dikali harga pembelian atau tidak termasuk PPN-nya atau pajak pertama nilai. Yang keenam, atas importir kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API atau angka pengenal importir sama dengan 0,5% dikali nilai impor. Yang ketujuh, atas penjualan pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Yang kedua, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Yang ketiga, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengaliannya lebih dari 10 miliar.
dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Yang keempat ada apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengaliannya lebih dari 10 miliar dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Yang kelima, kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility, V-Height, SUV, multipurpose V-Height, atau MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Yang kedelapan, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh rekanan sehubungan dengan transaksi, penjualan barang, penyerahan jasa dan atau persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan sebesar 0,5% dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 atau PMK Nomor 3 Tahun 2022. Yang kesembilan, pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan atau pelaporan pajak penghasilan atas penjualan emas perhiasan dan atau emas batangan. Dipungut pajak penghasilan pasal 22 yaitu sebesar 0,25% dari harga jual emas perhiasan dan atau harga jual emas batangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2023. Adapun objek yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, ada impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1988. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1973 berupa kiriman hadiah untuk tujuan keilmuan. Yang ketiga, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta, bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, minum atau PDAM, benda-benda pos, dan telepon. Saat terutangnya PPh pasal 22. PPh pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersama dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk, ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22. Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat perintah membayar dan pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu dan bank BUMN terutang dan dipungut pada saat pembayaran. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh ATPM, APM, dan importir umum, kendaraan bermotor terutang dan dipungut pada saat penjualan. PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Cara penyetoran, pemungutan PPh pasal 22 atas importir barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kekas Negara, melalui kantor pos, bank divisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau Menkeu. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Pengungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat perintah membayar
wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menkeu dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditentangani oleh pemungut pajak. SSP tersebut berlaku juga sebagai bukti pungutan pajak. Pungutan PPh Pasal 22 oleh pungutan pajak selain wajib disetor oleh pungutan ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menkeu dengan menggunakan SSP, pungutan wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Pasal 22. Contoh perhitungan PPh 22 atas penjualan barang mewah. PT AA merupakan perusahaan pengembang properti yang menjual apartemen dengan nilai 50 miliar kepada CC. Harga jual ini tidak termasuk PPN dan PPNBM. Maka PPh pasal atas penjualan barang mewah berupa apartemen ini sebesar 1% dikali 50 miliar. Kenapa 1%? Karena tarif PPh Pasal 22 atas penjualan barang mewah apartemen adalah 1% dikali harga jual yaitu 50%. Hasilnya 1% dikali 50 miliar sama dengan 500 juta. Jadi, kesimpulan dari materi pemotongan PPh Pasal 22 adalah PPh Pasal 22 merupakan bentuk pemajakan yang dikenakan atas transaksi perdagangan tertentu dengan mekanisme pemungutan oleh pihak-pihak yang ditunjuk pemerintah. Pajak ini membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan mempercepat penerimaan negara. Pemahaman yang baik mengenai pihak pemungut, objek, tarif, serta mekanisme penyetoran dan pelaporan sangatlah penting agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar. Saran, perlu dilakukan edukasi berkelanjutan terhadap wajib pajak dan pihak pemotong agar memahami ketentuan dan mekanisme pengisian surat pemberitahuan dengan baik. Selain itu, pembaruan regulasi sebaiknya disosialisasikan secara aktif oleh otoritas pajak agar pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak mengalami hambatan teknis maupun administratif. Baiklah, sekian dari video kali ini. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.